So tadi. Baik, saya akan buka PowerPoint-nya. Bentar ya. Baik, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sambil menunggu yang lain, saya langsung akan mulai aja. Ini udah saya record. Seperti biasanya ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan bersama yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon selama nanti kalau ada kesempatan di gantian. Yang berikutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, terus maksimalkan fitur chat dan klik raise hand atau angkat tangan pada saat bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu seperti biasa. Pak Heru, atau Pak Ketua nih pimpin doa. Oke, Pak Heru silakan pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa agar nanti pembelajaran yang kita peroleh pada malam hari ini bisa berguna untuk kita semua, juga anak didik kita semua. Berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Heru. Baik, kakak-kakak semua, malam hari ini kita seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita akan membahas tentang modul 1.5. Ada yang tersesat ini, saya belum buka WA nih. Apakah ada yang tersesat di grup lain? Saya kira udah aman ya, udah paham sekarang sistemnya. Saya akan lanjutkan. Oke. Halo kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ini tantangan bagi saya. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Backward. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Mungkin kakak-kakak udah baca ya sebelum-sebelumnya di modul 1.5. Saya harapkan sudah dibaca. Nah, agenda kita sesi ini adalah yang pertama backward design. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga adalah pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara ya, dan kurikulum Merdeka. Nanti akan ada sesi diskusi
Dan saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak di sini semua untuk saling bertanya jawab. Jadi biar tidak jenuh, tidak ngantuk. Oke. Nah, ini kita akan mulai yang pertama, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ada yang mau? Nah, menurut Bapak kakak-kakak di sini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK? Bisa ditulis di chat. Chat. Kalau 1 sampai 10, misalnya paham banget 10. Kalau nggak tahu sama sekali 1. Silakan ketik aja angka 1 sampai 10. Wih, mantap Pak Muhammad Ali 7. Udah paham ya kurikulum PJOK? Yang lain? Pak Heru 5. Udah baca-baca dikit. Pak Ketua? Pak Dadan? Pak Latif 5,5. Lebih 0,5. 5. Kak Dadan mana nih? Hilang terus ini. Ada lagi belum? Oke. Belum ada tambahan? Kak Dadan? Lanjutkan aja. Nah, kalau tadi kesiapannya yaitu 1 sampai ini ada Pak Yulfiandi. Oke, saya ulangi lagi. Pak Yulfiandi, dengar suara saya? Halo, Pak Yulfiandi? Halo? Oh, ini masih belum, speakernya masih belum bisa. Mic-nya belum dengar ya? Kak Yulfiandi? Oke, saya lanjutkan aja. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan isi di kolom chat. Bisa kasih, nggak usah nama ya, langsung isi aja. Menurut Pak Heru, Pak Muhammad Ali, Pak Dede, Pak Dadan, silahkan isi chat. Tujuan adanya belajar.
Belum ada yang muncul nih. Silakan diketikkan di kolom chat ya. Media untuk Pak Dede. Media untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan fisik peserta didik. Oke, mantap. Yang Pak Muhammad Ali, membantu siswa mengembangkan kebugaran jasmani dan pola hidup sehat, mengajarkan nilai sportivitas, disiplin, kerjasama dalam permainan dan olahraga. Pak Heru, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik saja, tapi mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Mantap nih. Pak Latif, membentuk karakter anak ke arah yang baik dengan mengembangkan kemampuan anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual. Ini kalau udah senior-senior nih bahasanya intelek. Pak Mas Dian, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Ini hampir sama dengan Pak Heru pasti. Pak Yulfiandi, tujuan PJOK di sekolah: 1. Meningkatkan kebugaran fisik, 2. Mengembangkan keterampilan motorik, 3. Menanamkan gaya hidup sehat. Pak Dadan, membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kebiasaan hidup sehat ya. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Masih kurang 3 lagi yang belum bergabung. 4 lagi ya? Oh iya Pak Ari izin. Siap? Tadi Pak Rosidi, dia laptopnya bermasalah Pak. Jadi kemungkinan malam ini dia tidak bisa ikut gabung Zoom tadi. Tadi laptopnya bermasalah di sekolah Pak. Nyampaikan tadi ke saya. Oke. Ya, Pak. Harusnya pakai handphone bisa tuh. Yang penting gabung aja. Oke, nggak apa-apa. Ya. Siapa yang belum? Pak Heru, Pak Aulia Zamani belum ya? Oh udah nih. Untuk mengembangkan potensi anak, terutama ketercapaian gerak untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial. Saya kira jawabannya udah mantap-mantap nih. Udah ahli-ahli olahraga semua ini seperti. Ya, kurikulum tidak terlepas dari itu ya. Pak Fajar baru masuk. Pak Muhammad Fajar. Halo. Pak Muhammad Fajar. Bisa dengar suara saya? Oke, baik. Saya lanjutkan aja. Nah, kalau tadi bapak-bapak, kakak-kakak ini udah bicara tentang tujuan PJOK menurut kakak-kakak. Di sini pendidikan jasmani, ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka ya, 2024. Ada yang udah baca ini? Ada yang udah buat modul RPP. Nah, ini capaian pembelajarannya nih. Kurikulum Merdeka 2024. Pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam, bisa dibaca atau gantian yang baca nih. Biar nggak terlalu cepat. Pak Yulfiandi udah oke mic-nya? Belum terdengar Pak suaranya Pak.
Atau Pak Ketua boleh dibacakan? Lovir. Pak Heru masih kelihatan nggak? Ya, bisa. Oke, Pak. Oke, silakan Pak. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan 4. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Baik, terima kasih Kak Heru. Maaf. Oke, ada yang mau bercerita tentang capaian pembelajaran atau udah paham semua? Belum. Belum. Menurut kakak-kakak dari bahasa kakak ini, apakah kakak sudah memenuhi capaian pembelajaran PJOK di sini secara garis besarnya? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau ada berapa poin aja yang kira-kira menurut kakak, oh ini saya sudah pernah lakukan. Oh ternyata saya memahami ternyata di sini. Bagaimana pemahaman kakak-kakak terkait dengan capaian pembelajaran? Nah ini harusnya di awal pembelajaran harus paham dulu sejauh mana pencapaian pembelajaran dalam kapal PJOK. Ada yang bisa ngasih masukan? Masih ragu-ragu untuk menjawab. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, benar kan? Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti silahkan tulis kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak di sini. Pertanyaan pertama. Nah ini, silahkan nanti tulis di kolom chat. Ya, biar nggak bingung kemarin disuruh. Nah, yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Berdasarkan tadi ya, berdasarkan capaian pembelajaran tadi. Nah, silahkan bercerita singkat aja ya, ditulis di kolom chat. Kita hari ini mengarang indah sesuai pengalaman, ya. Jangan berpatokan pada teori.
Oke, baru 2 orang. Pak Latif belum begitu memahami. Secara umum saya lebih mengutamakan bagaimana anak mau bergerak dan mau melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Oke. Aulia Zamani, saya rasa sedikit memahami dan menjadikannya acuan, tapi untuk penerapannya masih belum maksimal. Oke. Yang lain? Jangan terlalu panjang, singkat aja. Tapi menggambarkan kakak-kakak di sini. Mana yang lain nih belum ngetik? Kakak-kakak silakan diisi ya. Pak Kak Yurpiandi, meskipun mana? Meskipun tujuan mapel belajar sudah dirumuskan dengan baik dalam praktiknya, penerapannya di sekolah seringkali menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi pemahaman pencapaian tujuan. Pak Mas Dian, sudah, yang mana acuan kita adalah tidak terlepas dari pemahaman konsep capaian pembelajar, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Oke, ini udah ada alur-alurnya nih. Ada rupanya, konsep capaian, tujuan, dan alur. Pak Heru Sukrisno, kurang begitu memahami tapi memaksimalkan anak didik untuk berperan aktif dalam kegiatan olahraga dan mengusahakan anak-anak supaya mau bergerak dalam berolahraga. Oke, motorik. Yang lain? Tunggu. Pak Muhammad Ali, saya belum memahami mendalam, tapi dalam pelajaran PJOK sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan bisa memahami nilai-nilai kesehatan, keterampilan fisik, etika dalam aktivitas pembelajaran. Oke. Nah nih, Pak Mas Dian belum, Pak Fajar, Pak Fajar Pastio. Ini hadir semua ya, yang nggak hadir Pak Pasidi aja. Luar biasa, mantap. Pak Fajar, Pak Muhammad Ali. Udah tadi ya.
Pak Yulfiandi, Pak Dede Suganda, Dadan, silahkan diisi. Nah, buka pintu belakang, keluarkan dari buka sana. Bau. Yang mana tadi ya? Keluarkan dari dulu sih paling kuat bau. Oke, Pak Krisnari Eko masih belum memahami, saya hanya mengutamakan anak mengenal permainan olahraga atau materi-materi olahraga yang lainnya dan memaksimalkan anak bergerak dan mau melakukan aktivitas dalam pelajaran olahraga. Jujur juga saya mengikuti pelatihan ini ingin menambah wawasan dari bapak-bapak senior. Oke, mantap. Pak Ketua belum nih? Kak Fajar, Prastio. Silahkan diisi aja dengan bahasa kakak-kakak semua. Jangan terlalu teoritis. Oke. Tidak ada yang mau mengisi lagi. Baik, saya akan lanjutkan ya. Jadi kakak-kakak tadi udah mengisi di kolom chat, nanti bisa dilihat kembali bagaimana pemahaman tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Tadi kan ada beberapa kriteria ya. Dalam konteks kurikulum mereka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, silakan diketikkan lagi. Menurut kakak, tujuan ini bisa tercapai nggak? Tujuan pembelajaran. Silakan dituliskan dengan gaya bahasa sendiri, nggak perlu teoritis. Yang penting menurut saya bisa dicapai.
Oke. Baru Kak Aulia nih, menurut saya dengan kerja keras dan kerjasama yang baik bisa dicapai. Oke. Ada lagi? Ayo. Cuman pertanyaan apakah bisa dicapai? Silahkan diisi. Ayo, belum ada yang isi lagi? Khairul udah? Oh, udah. Bisa dicapai karena kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar. Oke. Pak Muhammad Ali, Pak Yulfiandi. Kurikulum Merdeka menurut saya menekankan penguasaan kompetensi, bukan sekedar penyelesaian materi. Oke. Yang Pak Muhammad Ali bisa dengan pendekatan yang fleksibel dan dengan memberi kebebasan dalam memilih aktivitas fisik sehingga siswa termotivasi. Ada lagi? Ini pada kemana nih yang lain? Yang lain masih menyimak? Pak Mas Dian, bisa kalau kita bisa memahami konsep untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK tersebut. Pak Latif, bisa dengan upaya melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang belum? Pak Aulia Zamani? Udah ya? Oh, udah pertama tadi. Menurut saya kerja keras. Oke. Udah? Ada lagi? Saya akan lanjutkan. Ini Pak Krisnari Oko mana nih? Kak Dadan, Kak Dede. Nah, nah ini. Saya akan menyimpulkan aja. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir. Atau memahami muara akhir pembelajaran, maaf. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran itu merupakan pedoman dari pemerintah. Nah, guru sebagai satuan pendidikan itu membuatnya lagi tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tadi, ketercapaiannya. Ini bukan ketercapaian dari gurunya ya, tapi ketercapaian dari siswanya. Ya, semua berbasis ke peserta didik. Jadi belum tentu guru yang bagus bisa menghasilkan peserta didik yang bagus. Atau belum tentu nih guru udah mau bisa berprestasi, belum tentu peserta didiknya
mampu berprestasi. Nah, guru yang berhasil berarti guru yang mampu membawa peserta didiknya untuk berprestasi atau ke tingkat yang lebih baik lagi. Tidak hanya prestasi ya, minimal mereka mau beraktivitas, mau bergerak itu adalah suatu prestasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada pertanyaan ini. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, ini saya mau sharing-sharing nih terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau kakak-kakak di sini biasanya kalau ngajar itu urut berdasarkan materi atau ada modifikasi-modifikasi? Silahkan. Gimana kalau di sekolah ketika ngajar tuh ikutin kurikulumnya misalnya udah besar atau acak aja yang penting anak mau bergerak? Silahkan. Ada yang mau memberikan masukan atau memberi informasi terkait pembelajaran di sini? Sesuai dengan buku materi, Pak Ari. Oke, materi ya. Iya, tapi Berarti kelas 7, 8, 9 sesuai semua. ada yang ngajar kelas 9 semua. kelas 9. Ada guru lain kelas 7, 8? Kelas 7, 8 ada sendiri-sendiri. Saya kelas 9 aja, Pak. Oke. Jadi misalnya kelas 7 voli, bisa voli juga kelas 9? Bisa ketemu, Pak. Bisa ketemu, berarti Bisa, bareng fasilitasnya memadai ya? Iya. Ada yang mengajar kelas yang beda-beda nggak di sini? Misalnya kelas SD kelas 4, 5, 6 atau kelas SMP kelas 7, 8, ada nggak? Ayo kita diskusi. Tapi ini Pak Ari, Ya, kalau kadang di kelas 9 ada materi yang apa ya, belum pernah saya mengajarkan. Itu ada materi pencaksilat contohnya. Nah, itu kurang paham. Jadi kadang saya lewatkan di materi berikutnya. baik Pak. Yang lain gimana, ini ada yang unik di sekolahnya? Kalau saya tanggapan Bentar. Siapa ini? Mas Dian. Kak, ulangi Pak. Dari ke pencet ini. Belum ada suaranya. Mas Dian? menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, Pak. Mungkin salah satunya tambahannya begitu. Oke, menyesuaikan kondisi. Jadi bebas ya, urut ya. Oh, kalau iya. Oke, ada lagi? Atau lebih fokus ke muridnya? Wah, muridnya minta ini. Besok mau belajar apa? Sepak bola. Oke. Ada yang kayak gitu nggak? Nurutin kemauan siswa. Ya, ada yang menurutin ke mahasiswa atau menurutin kemauan gurunya. Gimana nih? Atau punya teknik strategis dalam memberikan pembelajaran? Silahkan, sesuai. Saya nggak menyalahkan dan nggak membenarkan. Jadi saya mau sharing aja bagaimana kalau bapak kakak mengajar di sekolah. Apakah seperti biasa pembelajaran konvensional atau ikut proyek? Atau punya keunikan tersendiri dalam memberikan pembelajaran siswa. Misalnya siswa, nah ini saya ada pertanyaan.
Misalnya siswa ada pelajaran senam. Nah, mereka nggak mau, gimana nih sarannya? Kalau untuk kurikulum, apakah udah lewatin aja senam? Nah, kalau Pak Heru tadi Pencaksilat, karena memang aja lewatin. Nah, kalau ada yang nggak suka senam gimana? Atau nggak suka senam irama? Maka biar cewek-cewek aja lah yang ikut senam irama, cowok senam lantai aja. Kayak gitu. Halo? Ini harus dipancing-pancing ini. Pak Dede. Silahkan kasih info. Siap. Nah, Wah. Kak Dede, mana kameranya? Ya Kak, Ya, silakan kasih gambaran tentang pembelajaran. Apakah harus benar-benar menyesuai tujuan pembelajaran? Oke. Untuk pembelajaran teknis di lapangan ya, atau gimana? Ya, ketika praktek di lapangan. Oke. Saya mencoba begini Pak Hari, Kak. Untuk proses pembelajaran di lapangan, apalagi kita berhubungan dengan fisik gitu ya, aktivitas fisik, kadang siswa kita ini kurang semangat gitu. Apalagi udah dengar misalnya contohnya pemanasan, suruh lari, pasti untuk semangatnya itu udah di awal itu udah nggak mau gitu, disuruh lari itu nggak semangat. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya memodifikasi. Nah, contohnya misalnya materi tentang lari, atletik, cabang atletik nomor lari misalnya. Nah, jadi saya gimana untuk mencari solusi biar anak ini semangat dalam pemanasan. Nah, saya kasih misalnya lewat permainan yang membuat mereka senang, gembira. Nah, jadi saya contohkan anak-anak itu, kita praktekkan sama peserta didik. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi anak itu gembira, dia terus berlari tanpa memperdulikan fisiknya. Oh, bahwa udah capek atau belum, karena merasa senang. Nah, jadi terus berlari yang seperti itu. Kalau untuk masalah pemanasannya saya modifikasi. Nah, kalau untuk pemanasan, tapi kalau untuk pembelajaran ke inti, untuk inti misalnya pembelajaran bola voli, tapi kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 sama, ya kebetulan untuk sarana prasarana di sekolah kami ya alhamdulillah agak mendukung gitu kalau untuk itu. Karena ada 2 lapangan kan. Nah, cuma saya menekankan ke ini aja, ke pemanasannya, modifikasi dalam pemanasan. Itu aja Pak Hari. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ada masukan dari lain? Kalau Pak Dede ini mungkin menerapkan pola permainan sebelum mulai belajar. Jadi menarik minat siswa supaya lebih mengasihkan atau menyenangkan dalam proses belajar mengajarnya. Oke, yang lain ada pengalamannya? Silakan. Oke, Pak Ahmad Hidayat mungkin ada yang masukan. Atau masih bingung nih Pak Latif dengan melakukan asesmen awal, terus kemudian melakukan asesmen lagi di akhir pembelajaran. Nah, jadi ada asesmen awal, ada asesmen di akhir pembelajaran. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk karakteristik ya dari pembelajaran. Jadi nggak bosan kita kadang ngajar gitu, lama-lama dia akan jenuh.
Nah, mengantisipasinya itu mungkin langkah-langkahnya beda-beda lah ya, masing-masing guru punya keunikan masing-masing. Oke, lanjutkan aja kalau nggak ada yang komen lagi. Nah, proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum mulai 3 tahap di bawah ini. Nah, ini backward. Yang pertama, ini ada desainnya. Desainnya itu berupa proses backward design. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian. Nah, tentunya sebelum mengajar, kakak ini punya senjata dulu. Ya, bukan hanya peluit sama apa namanya? Peluit sama stopwatch ya. Senjatanya yaitu berupa modul, berupa bahan ajar. Nah, yang kedua yaitu menentukan metode penilaiannya. Nah, nanti penilaiannya mau dibikin seperti apa? Yang pertama apakah praktek, atau proyek, atau pengetahuannya. Nah, yang ketiga ini intinya nih, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Di backward itu sistemnya kita harus punya perencanaan dalam pengalaman belajar sebelumnya. Terus kita setelah punya pengalaman, kita akan menyusun strategi pembelajarannya. Jadi jangan setiap pembelajaran itu kita ya udah gitu aja tanpa melihat bagaimana sebelumnya prosesnya, dampaknya, atau tanpa menyusun strategi, karena setiap siswa punya karakteristik yang berbeda-beda. Kakak ngajar bahkan di Batam ini kita ngajar di Batu Haji misalnya, dengan ngajar di Iban pasti beda, atau ngajar di Batam Center dengan ngajar di Bengkong. Nah, itu yang dekat-dekat pun karakteristik siswanya beda-beda, dan itu harus menggunakan strategi yang berbeda-beda juga, karena memang faktor lingkungan yang mempengaruhi. Ada yang komando lebih keras karena anak-anak susah diatur. Ada yang dengar polit aja udah dari. Itu semua tergantung dari konsistensi kakak-kakak dalam pembelajaran. Nah, intinya ini ya, kalau backward design tahapnya harus dilalui. Capaiannya dibaca dulu, pastikan capaian dibaca, dipahami supaya tidak miss atau tidak salah arah dalam memberikan pembelajaran. Nah, yang kedua, tentukan metodenya dulu, penilaiannya di akhir. Meskipun kita mau ngajar ini, penilaiannya harus kita arahkan dulu. Anak ini mau diarahkan kemana? Ataukah mau diarahkan ke praktik di lapangannya, atau nantinya ke teorinya. Nah, itu sesuai dengan kakak-kakak di sini. Yang ketiga yaitu merencanakan belajar dan strategi. Nah, kuncinya backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah, dan penilaiannya. Nah, oke ya, paham ya tentang backward design? Jadi backward design itu ada tujuannya, yaitu capaiannya. Capaian pembelajaran yang sudah disusun pemerintah. Seperti apa? Bapak, kakak-kakak di sini tinggal melihat membuat tujuannya. Tujuan ini siswa sampai ke capai itu enggak sih? Terus langkah pembelajarannya harusnya seperti apa? Penilaiannya seperti apa? Sehingga ada target atau hasil akhir yang ingin dicapai. Jangan nggak ada target, yang penting diajarkan aja lah. Nilai nanti gampang. Nah, seperti itu. Maksudnya biar ada perubahan peserta didik itu di awalnya seperti apa, harus minimal mencapai tujuan akhir atau capaian pembelajaran itu. Karena capaian itu sebenarnya udah ada, kita tinggal baca aja. Baru kakak-kakak bikin tujuannya, langkahnya, dan penilaian. Ya, udah paham tentang backward? Ada yang masih bingung? Enggak, kalau teori susah, mending prakteknya aja. Ada yang pertanyaan tentang backward design? Atau ada, wah saya udah sesuai kayak gini nih, nilai udah
penilaiannya udah saya udah ada, tujuan ada juga, langkahnya udah sesuai, pembukaan, inti, penutup. Nah, apakah ada masukan atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kayaknya udah pintar-pintar nih, ada yang nanya. Oke, ini ada aktivitas 2 nih. Aktivitas 2 yaitu penyusunan program PJOK. Nah, ini kayaknya agak berat nih pembahasannya. Biasanya program ekskul aja nggak dibikin. Sekarang ini ada program PJOK. Ada yang tahu program PJOK? Kita akan buka. Nah, kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini? Ini saya coba tolong aktif nih semua. Ini ada pertanyaan, nanti saya jawab sendiri. Mana yang lain ini? Lagi pada makan malam nggak ya? Ya Pak Ari, siap hadir. Ayo yang lain. Nih, yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kalau benar jawab Y, kalau salah jawab salah. Coba di kolom chat. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ketik benar atau salah di chat ya. Agak semua. Ini berbasis standar. Salah. Dia Latif salah. Pak Latif ini diam-diam nyimak terus. Langsung chat. Meskipun nggak muncul. Yang lain gimana? Cuman benar atau salah aja? Salah. Pak Ulia salah. Pak Rahmat Hidayatullah salah. Pak Dede S salah. Salah semua nih kayaknya. Kayaknya udah baca nih. Salah. Oh ikut-ikutan namanya salah aja. Ikut-ikutan. Cari aman. Pak Krisnadi Eko, Muhammad Ali salah. Pak Yusriandi salah. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, salah. Next. Nah, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, buku teks nih tadi menurut Pak Heru ikut buku. Bisa dikatakan suatu kurikulum? Bisa. Nah, diketik, Pak. Ya, Pak. Gua kata buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ada yang masih pegang buku ketika ngajar? Saya lihat jarang guru olahraga pegang buku. Kalau ditanya punya buku pasti punya, semua pasti ada. Tapi kalau ngajar bawa buku paling bawa absensi. Apakah buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai kurikulum? Bisa, Pak Heru. Yang lain? Mencari kamus dulu nih. Yang lain nggak ada jawab. Pak Muhammad Ali bisa. Pak Mas Dian, Pak M. Fajar, Pak Yulfiandi, Pak Dede, Pak Latif biasanya cepet nih Pak Latif. Pak Krisnadi Eko, Pak Dadan, bisa. Oke. Cuma 3 orang yang jawab nih. Yang lain kemana?
Ada jawaban lain? Sebenarnya bisa. Oke, apakah buku teks tadi dapat dikatakan suatu kurikulum? Kalau ngajar terus baru bawa buku Pak, kecuali praktek baru tinggal. Kalau tero itu apa? Ngajar tero. Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kalau ngajar tero itu maksudnya gimana? Ngajar di kelas ya? Oke. Nanti kita akan jelaskan teori. Oh, teori, teori. Oke, kita akan lihat jawabannya. Salah juga. Jadi buku adalah sarana belajar, sumber belajar ya, bukan kurikulum. Berikutnya, kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar salah? Nomor 3. Kurikulum untuk mengetahui. Benar apa salah? Silakan isi benar atau salah.
Oke, kita lanjutkan. Banyak yang jawab benar ya. Benar. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kakak-kakak semua. Oke, baik. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk definisi. Jadi kalau kakak-kakak mau melihat kurikulum itu apa, bisa dilihat di sini. Aktivitas keterampilan itu bukan kurikulum. Itu hanya salah satu isi kurikulum. Buku teks juga bukan bentuk kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Kurikulum adalah batasan-batasan, ya, atau standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, jadi tidak hanya keterampilannya, tidak hanya sikapnya, pengetahuan juga penting. Jadi merupakan patokan ya. Jadi harus ada yang didasarkan standar untuk mengetahui. Jadi siswa itu bukan hanya standar siswa itu adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tuh, ininya kayak gitu. Jadi hanya bisa tapi pengetahuannya nggak jelas atau sikapnya masih nggak benar. Nah, itu harus dikasih tahu. Lanjutkan. Nah, komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Nah, ini kurikulum Merdeka ya. Kakak-kakak udah kurikulum Merdeka semua kan? Ada yang masih kurikulum 2013? Nah, ini adalah yang pertama yaitu strukturnya. Ada capaian pembelajarannya yang kedua. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmennya. Terus penggunaan perangkat ajar, dan yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Ini komponen-komponen yang ada dalam kurikulum Merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Di sini di mana nih posisi guru PJOK di mana nih? Ini sesuai Menteri Mendikbudristek ya. Yang dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan terdiri dari karakteristik. Wah, ini teori semua nih. Saya yakin kurang begitu minat. Tapi apa, kita harus sedikit membaca. Jadi ada 5 strukturnya ya, komponennya yang ada dalam kurikulum: struktur, capaian, pembelajaran, dan asesmen. Nah, intinya di sini gini, kurikulum itu patokannya, capaian pembelajaran itu target untuk siswa bisa seperti apa dalam belajar. Pembelajaran dan asesmen itu prosesnya. Ada asesmen awal, ada asesmen diagnostik, ada asesmen kognitif, nah, terus penggunaan perangkat ajar. Nah, apa yang mau digunakan? Nah, kurikulum satuan pendidikan itu ya kurikulum yang diikutin. Ya, jadi nggak usah bingung, nggak usah bagaimana sih ngecek kurikulum. Yang pertama ya itu tadi struktur kurikulum itu seperti apa. Yang kedua, capaiannya tuh apa, diharap siswa yang diharapkan tuh seperti apa, berkarakter, punya visi misi, sikap, pengetahuan, keterampilannya. Nah, kalau capaiannya ada, berarti kan kita buat proses pembelajarannya, harus ada asesmennya. Asesmen itu penilaian ya, tahu kan? Atau kita melihat bagaimana awalnya. Penggunaan perangkat ajar juga harus jeli juga, sesuai dengan pelajaran atau bab masing-masing. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Paham maksudnya? Mengapa kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidikan? Satuan pendidikan itu sekolah ya.
Jadi agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini yang saya bilang tadi. Kita ngajar di Bengkong sama di Batam Center beda. Kita ngajar di Bengkong sama di Batu Haji beda. Capaiannya sama nggak? Sama. Tetapi ada yang membedakan, strukturnya mungkin beda, kurikulumnya. Capaian pembelajarannya sama kan, tapi mungkin proses pembelajarannya, asesmennya yang berbeda. Nah, setiap daerah punya kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi aktivitas gerak. Anak di Papua dia aktif, disuruh lari 10 km juga biasa. Sementara anak di kota, jangankan 10 kilo, satu putaran aja udah mau muntah, ya, masuk angin, mungkin besok nggak masuk sekolah, alasannya demam, disiksa gurunya suruh muter. Nah, itu salah satu bentuk kultur gerak. Jadi itulah gunanya asesmen awal, asesmen diagnostik. Jadi kakak-kakak bisa melihat di awal pembelajaran, berikan pertanyaan-pertanyaan singkat tentang riwayat mereka, apakah ada yang sakit misalnya, apakah udah pernah belajar materi ini. Kemarin kan kita udah belajar diferensiasi, saya ada videonya, silahkan nanti tinggal lihat lagi di YouTube bagaimana pembelajaran diferensiasi itu. Nah, berarti proses pembelajarannya juga berbeda, ya, lebih ke permainan misalnya kalau anak-anak, atau sistem komando, semua teknik atau metode pembelajaran silahkan digunakan yang sesuai dengan kultur yang ada di sekolah kakak-kakak semua. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bisa dimodifikasi juga. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ada yang mau berbagi? Pernah menyusun kurikulum? Waduh, ini pertanyaan yang asing bagi guru PJOK. Nah, selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang pernah merancang program, ini program nih. Saya tadi bilang, kadang kita ekskul aja yang singkat itu, kita nggak pernah merancang program gimana mau berprestasi, gimana mau ada target untuk olahraga itu sendiri. Kalau kita tidak pernah merancang programnya, kita tidak pernah mengembangkan sistemnya, gimana mau mencapai target atau capaian pembelajaran itu? Kalau kita sendiri udah ngajar asal-asalan. Ada yang udah prestasi nasional? Pak Dede? Mana Kak Dede? Bisa berbagi pengalaman? Atau O2SN ada sini, tidak silat misalnya udah sampai tingkat nasional ada? Sebenarnya kalau saya lihat untuk olahraga prestasi khususnya di Batam, kalau kita mau lebih merancang manajemen dari mulai pelatihan dan pasca pelatihannya itu, kita akan dapat membentuk siswa berprestasi, dan itu bisa dilatih oleh semua cabang olahraga, terutama di sekolah. Yang lebih gampangnya misalnya kayak badminton, kayak silat. Kalau kita mau merancang sedikit aja manajemennya dan kita latih anak dari kecil sampai ke usia tandingnya, saya yakin kakak-kakak bisa. Atletik juga gitu. Ya. Tapi kalau kita ngajarnya asal-asalan, nggak ada pelatihannya gimana sih manajemennya, kita kasih
program pengembangannya seperti apa. Yang penting anak mau lari aja. Nah itu nggak akan berprestasi sampai kapanpun. Saya yakin. Kalau ada prestasi mungkin dia ikut klub lah. Ya. Sama halnya dengan sepak bola. Kita ngelatih di sekolah. Kalau kita tidak punya target capaiannya, kita tidak punya strateginya, kita tidak punya schedule latihannya, begitu disuruh tanding, ya udah hanya sekedar main aja, nggak ada strateginya. Anak-anak juga bingung. Nah, saya yakin nggak punya karakter di situ sesuai bakat-bakatnya. Ada yang suka bola, tenis meja, badminton, ada suka basket mungkin, futsal, mini soccer. Nah ini ada yang bisa berbagi pengalaman ya nih, Kak Krisnari mana? Futsal misalnya, Pak Dede mungkin mini soccer, atau sepak bola, Pak Heru apa misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebenarnya udah ada contoh-contohnya banyak. Sama halnya kalau kita melihat timnas, kenapa harus naturalisasi? Kenapa manajemennya harus diubah semua total sampai menghilangkan satu generasi sepak bola senior dan beralih ke sepak bola dengan karakter yang berbeda. Nah ini pengamat sepak bola mana nih? Indonesia secara tidak sadar kakak-kakak pasti ngeliat nih. Nah di sekolah juga seperti itu. Di sekolah juga seperti itu. Guru yang mau belajar tentang kurikulum, sedikit aja membuka buku itu, saya yakin proses pembelajarannya akan berbeda dibandingkan guru yang hanya mengajar konvensional padanya. Kalau Bapak sedikit membaca aja buku tentang modulnya, tentang capaian pembelajarannya, saya yakin di sekolah proses pembelajarannya akan berbeda dengan guru yang lainnya. Bahkan nanti akan kaget tuh guru-guru yang lain, ternyata PJOK tuh ada kayak gini, ternyata PJOK ada pembelajaran seperti ini, ternyata permainannya seru kalau dilatih seperti ini. Nah itulah salah satu bentuk-bentuk, semua ada di PNM pun contoh-contoh pembelajarannya ada, nah metode permainannya, asesmennya, contoh-contoh gerakan, aktivitasnya semua ada. Tapi ya jangan 100% full contoh buku, hanya satu aja maksudnya capaiannya, tujuannya silahkan dibaca aja, dibuka bagaimana harus mengajar capaian pembelajaran. Terus format penilaiannya, nah ini kadang kita lengah kalau masalah penilaian, padahal udah ada nih form-formnya penilaian tuh udah ada semua lengkap, termasuk kalau nilainya tinggi itu capaiannya seperti apa. Kalau nilai yang rendah sampai itu yang kadang kita abaikan. Yang penting kita lihat, oh bagus anak ini 90. Oh, ini anak ini bagus. Ya. Oke, wah anak ini kurang. Padahal awal asesmen awalnya dia udah berusaha dari nggak bisa sedikit bisa. Ya kalau dibandingkan yang udah bisa dari awal pasti berbeda. Nah itulah bentuk-bentuk asesmennya dilihat. Itu salah satu bentuk kurikulum. Saya lanjutkan ya, karena ini nggak ada yang mau ngomong. Nah apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap dari menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah ini salah satu bentuk pembelajaran bermakna itu seperti apa? Ada nilainya nggak di situ? Kalau anaknya mempelajari ini, hasilnya apa? Kakak pernah menjelaskan seperti itu nggak? Ada yang bisa cerita? Oh, kalau kamu ikut ini ya gini. Ada yang mau memberi masukan? Nah, saya lanjutkan ya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, mulai besok coba lihat buku sebelum mengajar, pagi-pagi datang ke sekolah, baca buku atau materi pembelajaran yang ada di PJOK. Sedikit aja, capaiannya dulu. Mau dijadikan seperti apa nih anak-anak ini.
kalau udah baca, nanti modifikasi sendiri sistem pembelajaran seperti apa. Bentuk-bentuk permainan banyak di internet, ya. Biar pembelajaran itu tidak bermakna, tidak membosankan dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Kalau kakak-kakak ini memberikan pembelajaran bermakna, nanti anak itu kedepannya akan terus mengingat, bahkan bisa mempraktekkan, mengajarkan lagi ke peserta didik yang mungkin dia pelatih, dia menjadi pelatih, dia menjadi guru. Itu pahalanya akan turun terus tuh sampai nanti masih diajarkan contoh bagusnya, sikapnya. Oke. Nah, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Faktor apa aja? Yang pertama, kebutuhan, karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan tahapan, dan teknologi. Pernah ngajar olahraga pakai laptop? Ada yang pernah? Ada tuh di internet contoh. Oh, pernah. Ada yang ngajar olahraga pakai Fokus. Chromebook bisa. Jadi ngajar lari, terus nanti dia disuruh ada permainannya di Chromebook, disuruh ngedit lari lagi. Nah, seperti itu. Ada yang pernah lihat kayak gitu? Padahal ngajarnya lari nih, tapi bawa komputer ke lapangan. Nah, nanti di internet ada tuh. Atau hanya teorinya aja, pengetahuannya. Kalau itu pakai proyektor bisa. Ya, ini ada 6 faktor, yaitu pengembangan program, kebutuhan, karakteristik, konteks masyarakatnya, kultur di daerahnya seperti apa, waktunya siang, sore, malam, jam pelajarannya berapa jam, cakupan dan tahapan, dan tes. Nah, ini terakhir kita. Aktivitas 3 yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, yang pertama, fokus pada materi esensial. Nah, ini kayak gini-gini teori-teori. Muatan apa yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi karakter? Pengembangan kompetensi karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral, didik, dan fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi didik, karakteristik satuan memiliki pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya. Yang pertama ini tidak bisa digugat materi esensialnya karena pembentukan karakter. Nah, pengembangan kompetensinya setelah tahu karakternya, jadi pengembangan kompetensi karakter itu pengembangan sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini tidak bisa diganggu-gugat juga. Nah, yang bisa diubah-ubah adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, ini kurikulumnya dapat disesuaikan dengan lingkungan sekitar, sesuai karakteristik konteks. Nah, kalau pembelajaran tentang kompetensi sosial, emosional, dan moral itu memang tugas guru PJOK. Ya, disiplinnya, sikapnya, kontrol emosinya, belajar bermain secara berkelompok, kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial itu berkelompok tapi bersaing, bertanding. Bisa berupa permainan, bisa berupa praktek olahraga, voli, basket, sepak bola. Itu kompetensi sosial. Jadi diharapkan perlu dikembangkan itu. Siswa pantang menyerah. Kalau kalah ya jangan sedih, kalau menang jangan sombong. Nah, konsep-konsep seperti itu yang harus diterapkan. Kalau main kontrol emosi, jangan emosi aja. Sikapnya ketika ketemu tim gimana, ketemu lawan. Nah, kalau kurikulum bisa menyesuaikan, ya.
Saya lanjutkan. Mari kita diskusikan pemilikan Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, coba dibaca di sini. Pak Muhammad Ali, silakan baca. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke. Apa yang bisa dibahas di sini? Bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini salah satu bentuk ya. Kita hanya memperbaiki tingkah lakunya, sikapnya. Karena dasar hidupnya dia punya namanya, kalau orang Jawa bilang watak. Watak kepribadian itu memang sudah ada kodratnya pada anak-anak. Tapi kita hanya bisa mengarahkan, menuntunnya supaya lebih baik. Dia emosian, ya wajar, ada yang anak itu. Nah, kita bagaimana kita menuntun supaya dia bisa mengontrol. Mungkin sewaktu-waktu dia meledak-ledak itu memang udah karakternya. Ada yang pemalu, bagaimana kita membuatnya lebih percaya diri. Ada yang takut, bagaimana kita menuntunnya agar lebih berani, meskipun pada dasarnya dia takut. Nah, itu kita hanya bisa mengarahkan. Ya. Nah, pada sesi akhir ini, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum. Apa tadi? Serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ya, 3 itu tadi apa tadi? Masih ada ingat ya? Ini. Fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan fleksibilitas pembelajaran. Terus memahami pengembangan kurikulumnya, jadi bisa dikembangkan lagi. Nah, terima kasih. Ini pas 1,5 jam kalau kita mulai dari jam 9 tadi. Ada pertanyaan silakan. Sebelum kita selesai pada malam hari ini. Karena kita tadi 10 menit lebih lama ya. Harusnya jam 9.30, tadi 9.40. Jadi selisihnya harus 9:10 menit. Ada pertanyaan atau masukan silakan. Terkait dengan backward design, apa itu backward design tadi? Ada asesmennya, ada capaian pembelajarannya. Ingat ya, cek dulu capaian pembelajaran di modul Bapak Ibu, yang SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa. Setelah cek, bikin
metode pembelajarannya dan asesmennya seperti apa. Penilaiannya mau dibikin seperti apa. Tentukan targetnya, karena capaian itu ada, Bapak Ibu tinggal menentukan tujuan pembelajarannya. Mau diarahkan seperti apa dan manfaatkan lihat kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa. Misalnya sarana prasarananya jangan terlalu dipaksakan dan diusahakan anak bisa beraktivitas semuanya atau bergerak semuanya. Sehingga pembelajaran Bapak kakak-kakak semua menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Oke. Ini nggak ada pertanyaan karena capek, lelah. Hari Senin ya ini. Oh iya, hari Senin. Saya lupa. Hari Senin itu hari aktivitasnya paling butuh energi, habis libur. Oke. Baik kakak-kakak. Saya akan lanjutkan yang terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Salam. Untuk tugas, saya harapkan besok yang 1.5 refleksinya diisi, atau ada yang belum diisi silahkan segera diselesaikan supaya tidak numpuk. Nanti kalau numpuk bingung apa yang mau dikerjakan. Atau apa yang perlu diselesaikan. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Saya akan review sedikit sebelum close. Udah kemana nih? Oke, baik kakak, saya akan review sedikit tentang modul. Modul kita udah berada di posisi 1.5 ya, 1.5 yaitu tentang pengembangan kurikulum. Nah, nanti kita tinggal 1.6. Oke. Nah, setelah 1.6 ini kemungkinan kita akan praktek luring ya, atau tatap muka. Nah, tatap muka ini kemungkinan di tanggal 13 sampai 19 Oktober. Nah, tolong kakak diatur timingnya, waktunya. Kalau memang nggak ada kegiatan penting, ya diusahakan bisa bergabung. Karena di paket modul 2 ini, dari mulai tes awal itu semuanya praktek. Ya. Nih, modul 2.1 itu masih daring, 2.1 masih daring. Nah, 2.1B masih daring. Nah, yang modul 2.1 sampai 2.5 ini adalah praktikum. Nah, ini praktek nih 2.1 sampai 2.5.
seminggu prakteknya. Dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 7 hari kemungkinan yang kakak-kakak bisa ikuti. Saya juga belum tahu tempatnya di mana. Yang pasti pada materi ini tatap muka. Ya. Jadi untuk saat ini posisi kita masih di 1.5. Nah, 1.5 untuk tugas terakhirnya yaitu refleksi ini besok harus dikerjakan. Ya. Pengembangan kurikulum PJOK. Itu paling lambat 1 Oktober. Nah, bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, mohon segera dilengkapi. Ada misalnya yang lewat 1 tugas, 1.4, atau 1.3, tolong segera diisi. Ya. Jangan sampai tidak mengisi apa-apa. Atau udah capek-capek ikut, kenapa tugas-tugasnya nggak dikerjakan. Sayang banget nanti. Oke, baik Bapak-Bapak. Kita akan berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya harapkan tetap menjaga kesehatan, menjaga istirahatnya, makan malam dijaga, dikontrol, tidur jangan terlalu larut. Baik, terima kasih. Silahkan pimpin doa tadi siapa Pak Heru? Pak Heru lagi lah, tutup. Yang lain tolong dibuka. Pak Masdian, Pak Muhammad Ali. Oke, berdoa dulu Pak. Nanti setelah berdoa kita foto bersama. Mic-nya Pak, mic. Pak Heru, mic. Oke, terima kasih Pak Ari dan Bapak-Bapak sekalian semuanya. Setelah kita pelajari materi pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak Ari. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Kita foto bersama sebentar sebelum akhir kegiatan. Oke, posisi lurus 1, 2, senyum, 3. Sekali lagi, biasa akan saya kirim di grup WA. Siap. Tangan gimana nih Pak? Jaya. Oke, ngantuk-ngantuk boleh lah. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraga. Salam. Jaya. Jaya.